Sebuah perusahaan sedang melakukan proses interview untuk penerimaan calon pegawai baru. Selamat, Anda lolos untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Sekarang Anda akan mengikuti tes yang terakhir yaitu interview. Kami akan memberikan sebuah pertanyaan. Silahkan Anda pilih salah satu dari dua jenis pertanyaan. Apakah Anda memilih menjawab 10 pertanyaan mudah atau satu pertanyaan sulit yang harus dijawab dengan logis? Calon pegawai mulai memikirkan pilihannya. Setelah selesai berpikir, sang calon pegawai menjawab, saya memilih satu pertanyaan sulit. Baiklah kalau begitu, silahkan berikan jawaban dari pertanyaan lebih dulu mana antara telur dan ayam? Tanya si pewawancara. Telur, jawab calon pegawai dengan yakin. Si pewawancara berkata, kenapa Anda berpikir kalau lebih dulu telur daripada ayam? Calon pegawai pun menjawab, maaf Pak, tapi tadi Bapak bilang kalau hanya akan memberikan satu pertanyaan saja. Udin adalah seorang pensiunan angkatan laut yang bekerja di sebuah perusahaan kayu. Dia bekerja dengan telaten dan disukai oleh bos serta teman-temannya. Meskipun begitu, dia selalu datang terlambat 3-5 menit setiap hari. Karena itu akhirnya si bos memanggil Udin ke ruangannya. Selamat pagi Pak. Apakah ada masalah dengan pekerjaan saya? Tanya Udin. Tidak Pak. Saya senang dengan hasil pekerjaan Bapak. Hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan kenapa setiap hari datang terlambat, tanya si bos. Saya memang masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu Pak, jawab Udin. Oh, bagus kalau begitu. Saya cuma heran, Bapak kan pensiunan angkatan laut, tapi kenapa sering terlambat? Memangnya Bapak tidak ditegur bila datang terlambat, tanya si bos penasaran. Tidak Pak, setiap saya datang, mereka hanya bilang selamat pagi Jenderal, begitu Pak. Udin yang baru beberapa bulan bekerja di sebuah perusahaan, dipanggil ke ruangan direktur. Direktur berkata, kamu tahu kenapa dipanggil di sini? Udin pun menjawab, tahu Pak, untuk promosi kerja saya bukan. Direktur berkata lagi, kamu belum setahun di sini. Masuk sini kamu jadi tukang antar surat, seminggu kemudian jadi sales, sebulan kemudian kamu saya angkat jadi sales manager, dan setelah 3 bulan kamu saya angkat jadi wakil direktur. Bulan ini saya pensiun kamu gantikan saya ya. Makasih Pak, kata Udin. Kamu cuma bilang seperti itu, tanya direktur. Loh, Papa kan sudah janji kemarin iya Han, kata Udin. Suatu hari seorang manajer berbicara dengan Udin yang bekerja sebagai staf HRD. Perusahaan kita membutuhkan satpam yang tegas dan kredibel. Syaratnya wajahnya harus terlihat galak, ditakuti orang, dan tak kenal kompromi. Di antara pelamar kerja, adakah kandidat yang memenuhi kriteria tersebut? Udin pun menjawab, kalau di antara pelamar, sepertinya tidak ada Pak. Tapi saya punya calon yang sangat cocok dengan kriteria yang Bapak ajukan tersebut. Bagus. Siapa dia? Istri saya Pak. Udin mendapatkan sekretaris baru. Dia masih muda, cantik, manis dan sopan bernama Soimah. Suatu hari saat masuk kantor sang sekretaris melihat celananya Udin terbuka. Karena malu Soimah pun berkata, Pak Udin, Anda tahu pintu barak Anda terbuka. Udin pun bingung dan tidak segera memahami ucapan Soimah, tapi kemudian ia melirik ke bawah dan melihat resletingnya terbuka. Karena malu, Udin memutuskan untuk bercanda dengan sekretaris barunya. Nona Soimah, ketika Anda melihat pintu barak saya terbuka, apakah melihat prajurit yang berdiri tegak? Tidak ada Pak, jawab Soimah dengan manis, semua yang saya lihat hanyalah seorang veteran cacat yang duduk di 2 tas ransel tua. Udin yang seorang musisi bertemu dengan seorang gadis yang sama-sama merupakan pemain musik, dan membawanya pulang. Setelah berbicara, mereka menanggalkan pakaian, naik ke tempat tidur dan bercinta. Setelah beberapa menit, gadis itu mulai tertawa. Udin bertanya apa yang membuat gadis itu tertawa. Seksofonmu, jawabnya. Agak sedikit kecil ukurannya. Terluka mendengar komentar itu, Udin menjawab, ya, mungkin karena sekarang digunakan bukan di kafe, tetapi di stadion. Seorang jenderal di TNI AD memanggil 3 orang prajurit yang dianggap pahlawan setelah bertugas di Aceh untuk melawan pemberontak.
Karena ini bukan benar-benar perang, saya tidak bisa memberi kalian medali. Tapi saya akan tetap memberi Anda hadiah. Yang harus kalian lakukan adalah menentukan 2 titik di tubuh kalian, dan saya akan memberikan 100.000 untuk tiap sentinya. Kita mulai dari kamu, Parto. Dari ujung kepala ke ujung kaki, Pak. Bagus, 180 senti, kamu mendapat 18 juta, lumayan untuk beli kerupuk, kalau kamu Joko. Dari ujung jari kiri ke ujung jari kanan, Pak. Bagus sekali, 185 senti, total 18,5 juta. Cukup buat beli cemilan. Sekarang kamu Udin. Dari siku ke jari kelingking, Pak. Aneh, tapi baiklah. Pada saat sang jenderal mulai mengukur, mana jari kelingkingmu Udin? Di Aceh, Pak. Udin adalah seorang anggota polisi. Malam itu dia ke bagian piket. Seorang anak tiba-tiba menghubunginya. Halo Pak Polisi? Saya mau minta tolong, ayah saya sedang dikeroyok oleh 4 orang preman, kata anak itu. Udin pun bertanya, sudah berapa lama Dik? Anak itu menjawab, sejak 30 menit yang lalu, Pak. Mendengar itu Udin pun bertanya lagi, loh? Kenapa baru telepon sekarang? Soalnya sampai 25 menit yang lalu ayah saya masih unggul, Pak. Profesor Udin berhasil menciptakan robot yang akan menampar apabila seseorang berbohong. Sang profesor pun mencobanya di rumah. Kamu dari mana? Tanya Udin pada anaknya. Ada pelajaran tambahan, Pak. Plak. Sang robot menampar si anak. Nak, ini adalah robot ciptaan ayah, sekarang katakan dengan jujur, kenapa pulangnya telat? Maaf ayah, saya menonton film porno di rumah teman. Mendengar itu marahlah si Udin. Kamu itu kecil-kecil udah nakal, mau jadi apa kamu nanti besar? Papa waktu seumuran kamu gak pernah melakukan hal senakal kamu. Plak. Si Udin pun ditampar sang robot. Suasana hening untuk beberapa saat. Istri Udin langsung berkata, sama aja kelakuannya, apel gak akan jatuh jauh dari pohonnya kan? Gimana pun juga dia anakmu, jadi. Plak. Sang robot menampar istri Udin sebelum sang istri sempat menyelesaikan kata-katanya. Seorang pejabat dari pusat saat datang dan berkunjung ke daerah disuguhi hiburan musik. Artis pertama muncul, dengan paras cantik tapi suaranya pas-pasan. Setelah selesai, 50% hadirin tepuk tangan. Artis kedua naik panggung, wajahnya jelek, tapi suaranya bagus. Setelah selesai lagu, 65% hadirin tepuk tangan. Artis ketiga pun muncul, suaranya jelek banget, wajah pun gak cantik dan badannya gemuk. Setelah selesai, 100 hadirin tepuk tangan. Pejabat pusat ini bingung, lalu bertanya pada Pak Bupati. Aneh ya di sini, artis ini suaranya jelek, wajah artis nggak cantik. Mana badannya gembrot, tapi hadirin tepuk tangan semua. Bupati dengan malu-malu menjawab, anu Pak, sebenarnya dia istri saya. Waktu Udin baru 2 hari kerja di sebuah perusahaan asing, Udin sempat menelpon ke bagian dapur sambil berteriak, ambilkan saya kopi, cepat. Ternyata jawaban dari balik telepon tidak kalah keras dan marahnya. Hei bodoh, kamu salah pencet extension? Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Gertak dari ujung telepon. Tidak, jawab Udin. Saya direktur utama di sini, dasar idiot. Saya pecat kamu nanti, ancamnya. Gak kalah gertak dan kalah teriak Udin balas menyahut, dan bapak tahu siapa saya? Tidak, jawab direktur. Syukurlah kalau gitu, sahut Udin sambil menutup telepon. Seorang pendeta mendatangi barbershop. Setelah memotong rambutnya dia bertanya, berapa yang harus saya bayar? Tukang cukur menjawab, oh tidak perlu Pak, saya senang melayani orang yang telah bersedia melayani Tuhan. Esoknya dia mendapatkan kiriman 12 buku-buku agama dari pendeta tersebut sebagai ucapan terima kasih. Keesokan harinya seorang polisi mendatangi barbershop. Setelah memotong rambutnya dia bertanya, berapa yang harus saya bayar? Tukang cukur menjawab, oh tidak perlu Pak, saya senang melayani orang yang telah bersedia melayani masyarakat. Esoknya dia mendapatkan kiriman 12 kue donat dari polisi tersebut sebagai ucapan terima kasih. Keesokan harinya seorang anggota DPR mendatangi barbershop. Setelah memotong rambutnya dia bertanya, berapa yang harus saya bayar? Tukang cukur menjawab, oh tidak perlu Pak,
Saya senang melayani orang yang telah bersedia melayani negara ini. Esoknya dia melihat 12 anggota DPR lain antri di depan barbershopnya. Di sebuah wawancara kerja, Udin ditanyain oleh HR. Kenapa kamu berhenti dari pekerjaan terakhirmu? Bos saya menuduh saya mencuri uang perusahaan. Kenapa tidak kau suruh dia membuktikannya? Sudah. Dan ternyata dia bisa. Soimah yang lama tinggal di kota pulang ke kampung dan bertemu pujaan hatinya Udin yang berprofesi sebagai petani. Suatu senja, ketika tengah jalan-jalan menikmati pemandangan desa, mereka melihat 2 ekor sapi saling menggesek-gesekkan hidung. Karena lama memendam rindu, Udin berkata dengan nada memancing. Rasanya saya jadi ingin juga melakukannya, sambil memandang Soimah mesra. Silahkan saja, tukar Soimah, toh sapi-sapi itu milikmu. Di sebuah pasar tradisional, Soimah hendak membeli telur. Mas, telurnya berapa sekilo? Telur ayam atau telur bebek? Telur ayam. Telur ayam biasa atau ayam kampung? Ayam biasa. Yang lokal atau yang impor? Yang lokal aja. Yang lokalnya mau yang dari Jakarta, Bogor atau Depok? Yang Jakarta deh, kata Soimah sambil terlihat kesal. Mau yang Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, atau Selatan? Mas ini jual telur atau mau jalan-jalan? Maaf Bu, saya penjual mie ayam di sebelah, kebetulan yang jual telur lagi ke belakang. Saya disuruh ngobrol dulu sama pembeli sampai dia datang. Udin baru saja diterima di sebuah perusahaan. Hari itu pertama kalinya ia masuk kerja, ia masih belum mengetahui kebiasaan perusahaan, yaitu sesudah makan siang setiap pegawai kantor mendapat bagian buah-buahan dengan cuma-cuma. Sehabis makan siang dan kembali ke kantornya, di atas meja kerjanya ditemukan sebuah jeruk, maka ia pun segera bertanya, jeruk di atas meja kerjaku ini jeruk siapa? Setelah mendengar perkataan ini, Joko teman sekantornya menyahut, jeruk ini untukmu. Udin dengan heran bertanya, kenapa kok untukku? Joko pun menjawab sambil bercanda, itu karena kamu ganteng Din. Udin pun lalu mengamat-ngamati teman sekantornya tersebut dari kepala sampai ke kaki, kemudian dengan ragu-ragu bertanya, kalau begitu, kenapa kamu kok juga mendapat bagian jok? Dalam perjalanan keluar kota, Udin terpaksa harus menginap di sebuah hotel kecil. Malam hari, karena tak tahan lagi akan rasa sepi dan dingin, Udin menelepon resepsionis di lantai bawah. Tolong kirim seorang PSK yang lumayan kemari. Istri pemilik hotel yang kebetulan bertugas di meja resepsionis sangat marah mendengar permintaan tamunya, dan dia menyuruh suaminya agar melempar Udin keluar dari hotel. Tapi suaminya keberatan, katanya permintaan Udin adalah sesuatu yang alami dan tidak merugikan siapapun. Lagi pula, dia tak ingin kehilangan seorang pelanggan. Baik, kalau kau tak mau, biar aku yang melemparnya, kata si istri sambil berlari ke atas. Selama kurang lebih 20 menit, terdengar suara hingar-bingar di atas. Tak lama setelah itu tampaklah Udin terengah-engah menjumpai si pemilik hotel seraya berkata, PSK di kota ini cukup lumayan ya. Tapi sayang dia agak bandel, sehingga saya terpaksa memperkosanya. Seorang sopir truk yang telah berada di jalan selama 2 minggu, berhenti di sebuah tempat kafe dangdut. Dia berjalan lurus ke Mami, menaruh uang 1 juta dan berkata, saya ingin wanita Anda yang jelek dan seporsi nasi goreng. Madam terperangah. Tapi Pak, untuk jumlah uang yang Anda berikan bisa mendapatkan salah satu wanita tercantik saya dan 3 porsi hidangan lezat. Sopir truk menjawab, dengar sayang, aku tidak sedang terangsang, aku hanya rindu rumah. Ada seorang biarawati naik taksi, langsung duduk di tempat sebelahnya sopir. Sopir taksi dalam proses mengemudikan mobil, tiada henti-hentinya menoleh melihatnya. Biarawati merasa sangat heran, menanya si sopir mengapa kok selalu mengamat-amati dirinya. Sopir dengan canggung menjawab, aku ingin menanya sebuah pertanyaan, tetapi aku takut menyinggung perasaanmu. Biarawati dengan tersenyum berkata, anakku, aku percaya pertanyaanmu tentu tak sampai menyinggung perasaanku. Bila kamu telah mencapai usiaku ini, dan kamu menjadi biarawati seperti diriku,
Pengalaman hidupmu telah sangat kaya, maka dalam menangani pekerjaan sudah tentu juga selalu tenang. Pendeknya, kamu mengetahui segala-galanya dengan jelas, tak peduli orang berkata apa, kamu takkan tersinggung. Sopir dengan pelintat-pelintur berkata, di dalam hatiku selalu terpendam suatu keinginan yang sampai sekarang masih belum juga terwujud, yaitu aku ingin sekali bisa mendapat ciuman dari seorang biarawati. Setelah berpikir sejenak, biarawati menjawab, padahal untuk bisa mendapat ciuman dari biarawati juga tidak sulit. Asal kamu bisa memenuhi 2 buah syarat di bawah ini sudah boleh. Syarat yang pertama, kamu harus seorang bujangan, dan syarat yang kedua, kamu harus seorang penganut agama Katolik Roma seperti diriku. Sopir taksi itu girangnya bukan main, ia dengan tak sabar segera membuat pernyataan, aduh, aku bukan hanya seorang bujangan murni, juga seorang penganut agama Katolik yang taat, kebetulan sekali sesuai dengan kedua syarat yang kamu ajukan tersebut. Kalau begitu baiklah. Sekalipun syaratmu telah sesuai dengan kedua syarat yang kukatakan itu, maka omonganku tadi tentu saja berlaku. Sekarang aku menyetujui harapanmu terlaksana, kata si biarawati dengan seenaknya, nah, setirlah mobilmu ini ke dalam sebuah lorong kecil yang sepi terasing. Maka itu, si sopir taksi segera membelokkan mobilnya masuk ke sebuah lorong kecil yang sepi terasing, lalu berhenti di situ. Sang biarawati dengan cekatan mendekatkan parasnya dan memberi sebuah ciuman panjang kepada sopir taksi itu. Setelah merasa puas, si sopir taksi menyetir mobilnya kembali ke jalan raya. Tiba-tiba sang sopir menangis menggeru-geru. Biarawati kaget dan buru-buru menanyanya, "Oh, anakku, ada apa? Kenapa kamu menangis?" "Ampunilah diriku, aku adalah orang yang berdosa, aku telah berbohong di hadapanmu," katanya dengan sedih. "Padahal aku sudah kawin, dan aku juga bukan seorang penganut agama Katolik." "Oh, tak apalah," kata biarawati, "padahal aku juga bukan seorang biarawati yang sejati. Namaku Joko, aku baru saja mencukur kumisku dan mengenakan baju ini, aku sedang siap-siap mengikuti pesta kostum." Udin ditugaskan ke luar negeri ke sebuah pos terpencil di padang gurun. Ketika dia sedang melakukan inspeksi, ia melihat seekor unta betina yang sudah lusuh dan sangat tua diikat di belakang barak prajurit. Dia bertanya kepada Sersan, "Unta itu untuk apa?" Sersan itu menjawab, "Siap Kapten. Kita itu kan jauh dari mana saja, dan kita para pria memiliki dorongan seksual alami, sehingga ketika mereka ingin melakukan, kita memiliki unta itu." Udin berkata, "Nah kalau itu baik untuk semangat prajurit, maka saya kira tidak apa-apa dengan saya." Setelah ia berada di markas selama sekitar 6 bulan, Udin tidak tahan lagi sehingga ia mengatakan kepada sersannya, "Bawa untanya ke sini." Sersan membawa unta itu ke barak sang kapten. Udin berdiri di atas kursi dan terus melakukan dengan unta. Setelah puas, dia turun dari bangku, dan sambil mengancingkan celananya ia bertanya Sersan itu, apakah itu cara bagaimana para prajurit melakukannya? Sersan itu menjawab, "Siap Kapten." Mereka biasanya menggunakannya dengan cara menaiki unta itu turun ke kota. Di sana ada rumah hiburan. Pada pertemuan para dokter, Udin dan Soimah mulai melirik satu sama lain. Udin mengajak Soimah untuk makan malam dan dia menerima. Ketika mereka duduk di restoran, Soimah meminta izin untuk pergi dan mencuci tangan. Setelah makan malam, karena satu hal, mereka berakhir di kamar tidur hotel. Ketika suasana sedang panas-panasnya, Soimah menginterupsi dan mengatakan dia harus pergi dan mencuci tangan. Begitu dia datang kembali, mereka melanjutkannya kembali. Setelah selesai berhubungan intim, Soimah bangun dan mengatakan dia akan mencuci tangan. Ketika dia datang kembali ke tempat tidur, Udin berkata, "Saya yakin kamu ahli bedah." Dia menegaskan, dan Soimah bertanya bagaimana dia tahu. "Mudah," katanya, "kamu selalu mencuci tanganmu." "Itu sangat pintar," kata Soimah, "aku yakin kau ahli anestesi." "Wow, bagaimana kau bisa tahu?" tanya Udin. "Tadi saya tidak merasakan apapun." Soimah seorang penulis saat berlibur di laut telah menulis catatan harian sebagai berikut. Hari pertama, aku telah menjumpai kapten kapal. Hari kedua, kapten kapal mengundangku makan malam bersama dengan dirinya di satu meja, aku merasa sangat bangga. Hari ketiga, kapten kapal mengajakku berkeliling meninjau kemana-mana, bahkan masih membawa diriku bermain-main ke kabin nahoda.
Hari keempat, kapten kapal membawaku melihat-lihat kamarnya dan mengajukan permintaan yang keterlaluan kepadaku, ia minta aku bercinta dengannya. Kelakuan ini sama sekali tak sesuai dengan identitasnya sebagai kapten kapal yang disandangnya. Hari kelima, ia tetap ngotot bertahan pada pendiriannya, sambil mengatakan jika aku tidak menyetujuinya, ia akan menenggelamkan kapal ini. Hari keenam, pagi yang indah. Aku telah berhasil menyelamatkan nyawa 700 orang.